Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Oke, untuk yang terakhir sih kondisinya memang lagi ngedrop ya. Karena ini kan kita lagi sebenarnya sekarang lagi persiapan buat kemo, dan ya namanya lagi persiapan kan pasti ada kondisinya udah menurun lah gitu. Makanya kemarin itu opname dan sekarang lagi dibawa masuk ke ICU. Makanya kita juga cuma bisa jagain dari luar gitu. Seperti apa sih katanya, yang boleh tahu kanker apa dan penyebabnya sendiri seperti apa yang memang dialami sama Om Otik sendiri kan? Ya, kalau kondisi sekarang tuh kanker rektum sudah stadium 3B. Kalau penyebabnya ya seperti namanya kanker ya, kita kan nggak bisa tahu secara pasti ya, apalagi ini di pencernaan. Tapi memang sudah dari Maret tahun lalu. Iya, dari Maret tahun lalu sih sebetulnya udah terdiagnosanya. Tapi ya masih jalan terus. Di tengah pandemi ini juga coba pengobatan, dan sekarang ya gitulah. Artinya yang memang dialami atau yang dirasakan sendiri oleh Om Otik sendiri apa sih, mungkin gejalanya ke apa perutnya sakit atau apa atau seperti apa Kak? Oh iya, kalau itu memang perutnya sakit ya pastinya sih. Terus terakhir sih juga ada kayak semacam demam dan tekanan darahnya turun. Itu dokter yang tahu kenapanya sih untuk itunya ya, karena mulai kekurangan ya, kayak mungkin mulai kekurangan cairan juga ya karena lagi proses kemonya itu. Dan sekarang juga posisinya juga lagi di tempat tidur, nggak bisa jalan juga. Udah karena ya udah lama opname, nggak gerak-gerak gitu kan, pasti kakinya juga lemes. Jadi gitulah. Oke. Tapi respon artinya komunikasi sendiri masih baik gitu untuk keluarga. Untuk komunikasi ya ada, kemarin sempat berapa kali agak susah komunikasi ya. Dan tapi sekarang sudah bisa, minimal sudah bisa ngobrol biasa lagi lah. Kemarin sempat agak sulit aja. Tapi ya berangsur bagian komunikasinya pulih, meskipun badannya belum sepenuhnya pulih gitu. Kak, kalau sedikit boleh jelasin kanker rektum sendiri seperti apa sih Kak? Iya, kanker rektum itu kanker di bagian pembuangan ya. Dan ya itu ya kanker sih. Dan itu yang itu merusak bagian di jaringannya dan segala macam ya. Sampai akhirnya pelan-pelan badannya juga udah mulai kurus, berat badannya hilang, terus lemes, dan ya begitulah. agak susah kalau deskripsikan sih, agak. Tapi gimana artinya Kakak sendiri melihatnya seperti apa sih, artinya sosok dari Om Otik sendiri seperti yang memang kita kenal adalah Om Otik, seorang aktor yang sangat luar biasa hebat gitu, dan ya siapa yang tidak kenal dengan Om Otik dengan peran antagonisnya gitu. Yeah. Gitu atau itu apa sih Kak? Iya sih, maksudnya kalau untuk itu agak unreal sih kalau personal speaking ya, ngeliat kayak gitu, ngeliat kondisi bokap yang biasanya kuat gitu dan terus pelan-pelan mulai melemah, apalagi anaknya lah ya yang udah kenal bertahun-tahun, udah ngeliat gimana gitu, dari dia di teater, di panggung, dan di film, ngeliat kondisinya menurun, itu ya berat sih gitu. Jadi ya didoakan sajalah. Tapi artinya alhamdulillah juga banyak dari teman-teman artis, tidak mulai dari Sumar, mungkin dari Andi dan aktor-aktor lain yang memang ikut mensupport dan mendoakan untuk kesembuhan dari Om Otik. Tanggapannya seperti apa Kak? Oh iya, itu saya sendiri sangat senang sih, karena banyak rekan-rekan artis ya, teman-teman bokap, teman bapak yang selalu mensupport,
selalu mensupport, dan sebelum ini juga sebelum Opname juga ada beberapa kali yang datang ke rumah ngunjungin gitu, ngasih semangat. Siapa gitu? Ya ada Tante Dewi Rawan, ada Ciko yang ngasih support juga, sempat Ciko Jericho ya. Kemarin juga sempat ngobrol, ada bantuan juga dari Timo, kan sempat di direct juga sama Timo. Terus kemarin juga sama di storyin sama Denny Sumargo kan untuk ininya, untuk ngasih support, terus ya banyak lah. Oke, jadi seperti apa sih sifat sosok Bapak sendiri, mungkin terhadap anak, keluarga maksudnya, mungkin juga ke teman-temannya sendiri memang dikenal seperti apa sih, artinya tidak seseram dengan perannya dia yang antagonis atau seperti apa sih? Sebetulnya kalau deskripsinya Bapak yang paling jelas itu, terlepas dari eksteriornya yang serem ya, itu sebenarnya orangnya tuh selalu mencoba melucu meskipun jarang lucu. Lumayan ternama untuk itu sih sebetulnya, soal orangnya sangat suka bercanda. Tapi juga sangat serius ketika urusannya mengenai seninya. Maksudnya anak beberapa dari anak kan ada juga yang berkecimpung di dunia seni, dan dia juga sangat suportif untuk itu. Sangat saya kayak sering ngobrol, sering diskusi, sering saling kritik juga gitu kalau mengenai kayak misalkan habis nonton premier ngobrol kayak, iya tadi filmnya begini nih, terus oh ya kayaknya asik kalau filmnya begini nih gitu. Jadi kayak saling bertukar pikiran lah sebagai sesama seniman gitu, sebagai keluarga gitu ya. Jadi selalu saling berusaha mengembangkan diri lah gitu. Dan sama teman-teman juga gitu sih. Teman-teman juga sangat sering ngumpul dan bercanda. Bercanda orangnya menyenangkan sih sebetulnya, sangat menyenangkan. Nah, terakhir kapan sih Om Otik sendiri produksi atau mungkin berkarya, mungkin di film atau di sebelum sakit gitu, atau mungkin pas posisi sakit masih berkarya atau seperti apa? Aduh lupa bulannya sih, tapi yang jelas kayaknya terakhir itu sekitar November itu harus kayak, kalau nggak salah masih, sekarang sebenarnya gini kan, meskipun ketahuan sakitnya dari Maret, sepanjang setahun itu masih sangat masih berusaha sangat aktif, masih syuting dan segala macam gitu, sampai akhirnya ternyata pas lagi salah satu produksian udah nggak kuat lah di situ, terpaksa mulai Opname gitu. Jadi kayak dari Maret sampai November tuh masih terus menerus mencoba aktif, karena menurut Bapak sendiri ya, menurut bokap itu yang namanya seniman harus berkesenian lah gitu. Jadi itu dengan terus menerus aktif itu, jadi dia selalu punya daya hidup untuk terus berkarya dan terus punya semangat untuk hidup menghadapi penyakitnya gitu. Kak, terakhir mungkin yang kita dengar Ibu Dewi sendiri artinya istri dari Om sakit juga, benar gitu kan, kalau boleh tahu kan? Apa karena siapa atau Oh enggak, kalau Mama sendiri itu sekarang sedang isoman, karena ya Omikron lah ya. agak sulit untuk melepaskan, untuk terhindar dari situ. Bukan shock juga sih sebetulnya sih, lebih memang kondisinya aja, karena Mama dari awal sampai sekarang tuh nemenin terus dan selalu ada di samping. Jadi ya sekarang memang karena kondisi dunianya lagi kayak gini aja sih, makanya sakitnya kayak gitu. Tapi kondisinya sebenarnya baik-baik aja kok, selayaknya orang isoman aja. total Om Otik dirawat di rumah sakit udah berapa hari? Kalau yang untuk Opname kali ini tuh sekitar 7 hari ya. Tapi sebelumnya sendiri udah beberapa kali bolak-balik juga sih, beberapa kali Opname juga. 3 kali Opname kalau nggak salah sih totalnya tuh. Sama ini ya, yang terakhir ini udah 7 hari lah. Terakhir bisa doa harapan Oh, ya. pemirsa, terutama mungkin para fans dari Oke. Om Otik sendiri, terus kesempatan. Ya, untuk teman-teman yang selama ini mensupport, semua penonton yang pernah terhibur atau mungkin takut-takutin sama Bapak di film, mohon doanya ya.
terlepas dari serem-serem ya, Bapak tuh sangat senang ada di depan kamera, dan kita semua berharap dia bisa balik lagi ke depan kamera, ketemu teman-teman artis, ketemu teman-teman penonton, ketemu teman-teman produksi, semuanya. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya. Makasih.